Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang expert system. Oke. Di sini kita mempunyai kelompok dari peran tertentu. Jadi yang hadir di sini adalah dengan saya sendiri, Agung Utama Putra dan Muhammad Gilang. Oke. Di sini pertama kita akan menjelaskan dari sistem pakar atau bisa dibilang dari expert system, yaitu sistem yang mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan suatu masalah seperti biasanya yang dilakukan para ahli. Sistem pakar dirancang untuk dapat menyelesaikan suatu masalah tertentu dengan menirukan kinerja dari para ahli masing-masing yang ada di bidangnya. Yang dimaksud di sini memecahkan suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang biasanya, contohnya yaitu dokter, mekanik, psikolog, dan lainnya. Dari tujuan sistem pakar ini merupakan perangkat lunak atau suatu program yang ditujukan sebagai penyedia nasihat dan saran bantu dalam memecahkan masalah bidang spesialis tertentu. Contoh sains, perkayasaan, matematika, kedokteran, pendidikan, atau sebagainya. Pada sistem ini merupakan subset dari artificial intelligence. Oke. Dari contoh-contoh aplikasi sistem pakar, yang pertama itu Machine diagnosa penyakit yang dirancang oleh Edward Feigenbaum dari Universitas Stanford tahun 70-an. Yang kedua itu Dendral, modifikasi struktur molekular campuran yang tidak dikenal. Yang ketiga, itu ada Exxon dan Excel, membantu konfigurasi sistem komputer besar dikembangkan oleh Digital Equipment Corporation atau DEC dan Carnegie Mellon Universitas atau CMU dari akhir tahun 70-an. Dan yang keempat yaitu SOPI, analis sirkuit elektronik. Yang kelima, prospektor digunakan dalam geologi untuk membantu mencari dan menemukan deposit oleh Sheffield Research Institute pada akhir tahun 70-an. Yang itu folio membantu memberikan keputusan bagi seorang manajer dalam hal stok atau stock broker dan investasi. Yang terakhir yaitu Delta, pemeliharaan lokomotif listrik diesel. Oke, selanjutnya keuntungan dari sistem pakar. Memiliki banyak sekali keuntungan. Yang utama dari pengguna sistem pakar memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. Yang kedua, bisa melakukan proses perulangan secara otomatis, menyimpan pengetahuan dan keahlian pakar, meningkatkan kapabilitas dalam menyelesaikan masalah, menghemat waktu dalam mengambil keputusan. Oke, lanjut. Dari kelemahan sistem pakar, yaitu diantaranya biaya yang memerlukan membuat dan memelihara sangat mahal. Sistem pakar tidak 100% bernilai benar jika terdapat inconsistency knowledge. Oke, selanjutnya itu konsep dasar. Yang pertama itu menurut Ephraim Turbam, sistem pakar harus mengandung keahlian ahli, pengalian keahlian, inferensi, aturan, dan kemampuan menjelaskan. Keahlian adalah suatu kelebihan penguasaan pengetahuan di bidang tertentu yang diperbolehkan dari pelatihan membaca dalam pengalaman berbentuk pengetahuan. Contohnya itu fakta-fakta pada lingkup permasalahan tertentu, teori-teori pada lingkup masalah tertentu, prosedur berkenan dengan lingkup masalah tertentu, strategi-strategi global untuk menyelesaikan masalah, meta knowledge atau pengetahuan tentang pengetahuan. Oke, lanjut. Ya, di sini adalah konsep dasar dari blok diagram expert system. Knowledge base, basis pengetahuan, berisi pengetahuan dalam penyelesaian masalah.
Yang pertama, domain pengetahuan seorang pakar pada dasarnya adalah spesifik terhadap domain masalah. Interface engine atau motor inferensi bertugas untuk menganalisis pengetahuan dan menarik kesimpulan berdasarkan knowledge base. Dan contoh ada gambar di sebelah kanan. Sorry, ulang kecepatan. Oke, yaitu utama ada user, fact, experience, dan pengetahuan dan interface engine. Dan di bawahnya ada suatu masalah, program domain dan knowledge domain, yaitu untuk mengerjakan suatu masalah. Oke, lanjut. Perbandingan sistem konvensional dengan sistem pakar. Sistem konvensional yang pertama itu informasi dan pemrosesan bisa jadi satu dengan program. Expert system bisa berpengetahuan merupakan bagian terpisah dan mekanisme inferensi. Yang kedua, biasanya untuk sistem konvensional, biasanya tidak bisa menjelaskan mengapa suatu input data itu dibutuhkan atau bagaimana output diperbolehkan. Yang expert system, penjelasan adalah bagian terpenting dari sistem pakar. Yang ketiga, dari sistem konvensional, pengubahan program cukup sulit, dan untuk yang expert system, pengubahan aturan dapat dilakukan dengan mudah. Yang keempat, sistem hanya akan beroperasi jika sistem tersebut sudah lengkap, sedangkan si expert system dapat beroperasi hanya dengan beberapa aturan. Yang kelima, eksekusi dilakukan langkah demi langkah, sedangkan si expert system eksekusi dilakukan pada keseluruhan basis pengetahuan. Nah, yang kelima, menggunakan data pada sistem konvensional. Nah, kalau yang expert system menggunakan pengetahuan. Yang terakhir, tujuan utama adalah efisiensi pada sistem konvensional. Nah, yang untuk expert system, tujuan utamanya adalah efektivitas. Oke, selanjutnya akan dibaca oleh Gilang. Silakan dibaca, Pak Gilang. Ya, baik. Berikutnya adalah ciri-ciri sistem pakar. Berikut adalah ciri-ciri sistem pakar, yaitu terbatas pada bidang yang spesifik, dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau tidak pasti, dapat mengemukakan rangkaian alasan yang diberikan dengan cara yang dapat dipahami. Keempat, berdasarkan rule atau kaidah tertentu. Kelima, dirancang untuk dikembangkan secara bertahap. Yang keenam, outputnya berupa nasihat atau anjuran. Yang ketujuh, output tergantung dari dialog dengan user. Dan yang terakhir, knowledge base dan inference engine terpisah. Jenis-jenis sistem pakar. Yang pertama yaitu interpretasi atau pengambilan keputusan dari hasil observasi, termasuk pengenalan ucapan, analisis citra, interpretasi sinyal, dan lain-lain. Yang kedua, prediksi demografi, prediksi ekonomi, dan lain-lain. Yang ketiga, diagnosis, seperti diagnosis medis, elektronis, mekanis, dan lain-lain. Yang keempat, perancangan, berupa perancangan layout sirkuit, bangunan, atau yang lainnya. Yang keenam, perencanaan, seperti perencanaan keuangan, militer, dan lain-lain. Yang keenam, monitoring, computer aided monitoring system. Yang ketujuh, debugging, itu memberikan resep obat terhadap kegagalan. Yang ketujuh, instruksi kinerja, instruksi yaitu untuk melakukan instruksi untuk diagnosis, debugging, dan perbaikan kinerja. Yang terakhir, kontrol, melakukan kontrol terhadap interpretasi, prediksi, perbaikan, dan monitoring kelakuan sistem. Bentuk-bentuk dari sistem pakar, yaitu sistem jenis ini merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, tidak tergantung dengan yang lain. Sistem ini merupakan bagian program yang tergantung di dalam suatu algoritma konvensional. Bentuk ini biasanya merupakan expert system yang menghubungkan ke suatu paket program tertentu, misalnya DBMS. Sistem mengabdi. Sistem ini merupakan bagian dari komputer khusus yang dihubungkan dengan fungsi tertentu. Kemudian komponen sistem pakar, yaitu ada user interface untuk komunikasi antara user dan sistemnya sendiri. Explanation facility digunakan untuk melacak respon dan memberikan penjelasan pada expert system secara interaktif. Working memory berupa database global dari fakta yang digunakan dalam prosedur, agenda,
yaitu daftar prioritas prosedur yang dibuat oleh motor inferensi dan direkam dalam working memory. Kemudian interface engine, yaitu program yang berisi metodologi yang digunakan untuk melakukan penalaran terhadap informasi-informasi dalam basis pengetahuan untuk menformulasikan konklusi. Yang terakhir yaitu knowledge acquisition facility, yaitu berisi pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami, memformulasikan, dan menyelesaikan masalah. Untuk gambarannya dapat dilihat pada gambar di samping. Terdapat knowledge base, interface engine, working memory, dan dalam inference engine terdapat agenda yang terhubung dengan explanation facility dan knowledge acquisition facility yang akan terhubung dengan user interface. Berikut adalah contoh kasus yang menggunakan sistem pakar. Kami di sini mengambil jurnal yang mendeteksi masalah kesehatan yang berkaitan dengan kecanduan video game. Untuk sekarang, setiap orang mempunyai kebiasaan untuk bermain game atau video game. Namun, orang tersebut mungkin tidak tahu bagaimana dampak video game pada kehidupan dirinya. Mungkin anak-anak kita yang biasanya menghabiskan banyak waktu bermain video game kemungkinan besar akan kesulitan dalam memperhatikan pelajaran sekolahnya. Dalam jurnal ini, kami memperkenalkan sistem pakar untuk membantu pengguna dalam mendapatkan diagnosis yang tepat dari masalah kecanduan video game. Komponennya yaitu user interface, inference engine, knowledge base, dan rules library. Keempat komponen tersebut saling terhubung dengan user. Komponennya yaitu antarmuka pengguna atau user interface untuk menyajikan pertanyaan kepada pengguna dan menerima input dari mereka. Ya, ada basis pengetahuan atau knowledge base, itu berisi data, fakta, aturan, dan objek dalam domain pengetahuan tertentu. Basis pengetahuan yang diperoleh dari ahli manusia disiapkan oleh seorang insinyur pengetahuan karena sebagian ahli manusia tidak terampil dalam pemrograman komputer. Yang ketiga, mesin inferensi. Ini adalah perangkat lunak yang cocok dengan input pengguna dengan data yang tergantung dalam basis pengetahuan untuk mencapai jawaban yang tepat. Hal ini dilakukan dengan menggunakan aturan inferensi. Misalnya, jika kondisi, maka pernyataan else, pernyataan aturan. Untuk metode akan dibawakan oleh Asep Andi Siswandi. Silakan Asep. Ya, saya Asep Andi Siswandi. Metode tujuan penggunaan sistem pakar ini untuk mendiagnosis masalah kesehatan akibat bermain game dengan memberikan pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Sistem tersebut akan meminta user untuk memberikan jawaban yang tepat untuk setiap pertanyaan. Pada akhir dari sesi diagnose, sistem akan memberikan diagnosa terhadap masalah dan memberikan rekomendasi terhadap user. Oke, next. Nah, berikut adalah interface dari aplikasi yang digunakan. Berikut adalah contoh gambaran. Dan oke, next. Next. Rekomendasi presentasi pengetahuan. Sumber utama pengetahuan untuk sistem ahli ini adalah dokter dan situs web khusus untuk dampak permainan video jangka panjang. Pengetahuan yang dikumpulkan telah diubah menjadi SL5, Object Knowledge Based Syntax, fakta, aturan, dan objek. Saat ini, sistem ahli memiliki 31 aturan yang mencakup 3 masalah kesehatan utama. Penyebab inti dari masalah ini adalah periode panjang bermain video game. Dalam banyak kasus, dokter mungkin tidak menemukan penyebab sakit. Next. Masalah yang mungkin akan timbul. Anak akan memiliki rasa sakit di tangan dan gelangan tangan. Anak akan memiliki rasa sakit di punggung, dan ini bisa di punggung bagian bawah. Anak akan memiliki rasa sakit di leher. Anak bisa mengalami cedera tendon di tangan atau pergelangan tangan. Anak mungkin memiliki masalah kelebihan berat badan. Anak bisa saja menyebabkan ketegangan mata pada kornea, murid, dan iris. Anak mungkin mengalami sakit kepala, pusing, dan bahkan kemungkinan muntah karena berfokus pada layar.
Penyebab masalah pada anak yang memainkan video game. Lama bermain tanpa istirahat, makan sambil bermain, kursi yang kurang sehat di lokasi bermain, kelelahan, migrain karena konsentrasi intens atau ketegangan mata, sindrom terowongan karpal yang disebabkan oleh penggunaan kontrol atau mouse komputer yang berlebihan, kebersihan pribadi yang buruk. Saran yang diberikan oleh sistem pakar. Jangan berikan kebebasan pada anak untuk bermain game tanpa dicek. Hindari membiarkan anak bermain Hindari bermain anak Anda bermain lebih dari 1,5 jam tanpa istirahat. Buatlah tempat duduk kesehatan dan lokasi bermain anak Anda. Bermainlah dengan video game pilihan anak Anda selagi bisa. Jadi Anda bisa mengamati dalam situasi game yang sebenarnya. Berikan pijatan yang bagus pada anak Anda dari waktu ke waktu. Oke, next. Kesimpulan dari materi kali ini. Sistem pakar dikembangkan untuk membantu dokter dalam mendiagnosis pasien dengan kemungkinan masalah kesehatan game. Diagnosis ini lebih cepat dan lebih akurat daripada diagnosis tradisional yang dilakukan oleh dokter. Sistem pakar ini tidak memerlukan pelatihan yang ketat untuk dapat digunakan. Itu memiliki antarmuka yang sudah dan ramah pengguna. Ini dikembangkan menggunakan bahasa sistem pakar, objek SL5. Hasil pengujian pendahuluan sistem pakar berhasil. Demikianlah sistem pakar yang telah kami sampaikan dan kami jelaskan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.